Memasuki sesi pelayanan firman, mari saudara-saudara kita berteduh di bawah kaki Tuhan memohon penerangan Roh Kudus. Kau telah membeli hidup kami dengan harga yang teramat mahal. Engkau menebus kami dari hidup yang berdosa dengan darah-Mu yang suci, supaya kami meninggalkan cara hidup kami yang lama. Tapi kami mengaku kami tak mampu meninggalkan cara hidup kami yang lama kalau kami jauh dari firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, bawalah kami mendekat kepada firman-Mu. Firman yang berkuasa itu. Ubahlah hidup kami. Matangkanlah iman kami. Buatlah kami lebih mengerti hikmat dan rencana-Mu di dalam hidup kami. Kami naikkan doa kami, mohon penerangan dari Roh-Mu ya Kristus, Tuhan yang bangkit. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 20 sampai dengan 35. Lukas 24, 20 sampai dengan 35. Volume saya bisa ditambah sedikit saja. Terima kasih. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri selama pembacaan firman Tuhan. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka,
ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, sebagai manusia kita ini selalu ingin bisa melihat sesuatu dengan jelas. Misalnya kita melihat foto nggak jelas, kita nggak terima, bukan? Apalagi kalau di situ ada wajah kita yang cakep sekali ini, kok nggak jelas? Kita tidak terima. Kalau kita mendengar selentingan kabar-kabar yang belum jelas, kita maunya cari tahu lebih jelas. Kita curious. Kita punya curiosity. We want to see everything clearly. So, kalau kita bisa melihat dengan jelas, itu akan memudahkan kita untuk bersikap. Kita lebih tahu bagaimana memberi tanggapan, respons. Bahkan kita lebih mudah membuat keputusan. Itu sebabnya kita mau kita itu melihat sesuatu dengan jelas. Tetapi, that's the problem. Di dalam hidup ini kita selalu bergumul dengan kenyataan bahwa kita tidak melihat sesuatu dengan jelas. Entah itu masih kabur, samar, atau malah itu ada sesuatu yang menghalangi mata kita untuk see it clearly. Pergumulan inilah, pergumulan tidak bisa melihat sesuatu dengan clear itu, yang diolah, dikupas dalam cerita Injil yang tadi kita baca. Topik inilah
yang diulas dalam narasi yang kita baca tadi. Cerita perjalanan dua murid ke kampung yang bernama Emmaus. Pertama-tama yuk kita bertanya dulu, kenapa? Kenapa kita ini bisa punya pengalaman tidak bisa melihat sesuatu itu dengan jelas? Mengapa kita tidak mengerti apa yang sedang berlangsung di hadapan kita? Mengapa kita tidak bisa mencerna peristiwa yang sedang terjadi di dalam hidup kita? We can't see it clearly. Why? Mengapa? Salah satu sebabnya, saudara-saudara, adalah karena segalanya itu serba bertumpuk menjadi satu. Dalam cerita ini, 3 hari yang lalu, dua murid itu baru saja menghadapi kenyataan guru mereka dieksekusi dengan keji, disalibkan tanpa sebuah kesalahan pun. Semua harapan mereka yang tertumpu padanya hancur berkeping-keping. Mereka sangat shock, sedih, marah, takut, kecewa, hancur, semua campur jadi satu. Dan tiba-tiba sekarang mendengar kabar makam gurunya kosong. Jasadnya tidak ditemukan. Plus ada kabar, ada malaikat katanya berkata, dia hidup. Aduh, apa ini? Anda bisa bayangkan posisi mereka, bukan? Semuanya terasa tidak masuk di akal, sukar dimengerti. It's just too much. Saudara-saudara, tidak jarang di dalam hidup ini kita punya pengalaman serupa, bukan? It's just too much. Persoalan datang silih berganti. Kejutan satu disusul kejutan berikutnya. Belum selesai dengan yang ini, yang itu menuntut perhatian kita juga. Yang satu belum terjawab, datang pertanyaan baru. Membuat kita kelabakan. Kelabakan untuk mencerna semuanya itu dengan baik. It is so confusing, so overwhelming. Kita terperangkap di dalam gejolak perasaan-perasaan negatif. Kita tidak bisa mengerti, kita tidak bisa melihat dengan jelas. Nah, di manakah Tuhan pada saat itu? Di manakah Yesus pada saat seperti itu? Cerita ini ingin menjawab, ternyata Yesus mendampingi kedua murid yang sedang tidak bisa melihat dengan jelas itu. Dia bahkan berjalan bersama dengan mereka. Di dalam kebingungan, di dalam ketidakmengertian itu, Yesus menyertai mereka meskipun mereka tidak tahu. Begitu juga dengan kita.
Meskipun kita tidak tahu, meskipun kita sering tak sadar, Yesus itu selalu berjalan bersama dengan kita. Berapa mil yang kita lalui, Yesus pun menempuhnya. Ketika kita menempuh perjalanan ketidakmengertian, Yesus ada di situ. Tuhan berjalan bersama dengan kita. Nah, karena Yesus berjalan bersama dengan kita, justru ada hal-hal baik yang berlangsung di dalam perjalanan ketidakmengertian itu. Hal-hal baik yang berharga untuk dipetik hikmahnya. Hal-hal baik yang berfungsi seperti kompas penunjuk arah. Kita akan lihat hal-hal baik itu satu persatu. Yang pertama adalah baik bahwa dalam perjalanan ketidakmengertian ada orang yang menyertai kita. Kita tidak berjalan sendirian. Adalah baik. Kita itu punya teman jalan. Kita punya teman bicara. Kita punya teman berbagi rasa. Perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus itu cukup jauh, 7 mil jauhnya. Jalan kaki itu dari pagi sampai sore menjelang malam. Tetapi perjalanan itu menjadi berbeda karena ada teman jalan yang bisa diajak ngobrol. Oleh sebab itu tidak heran ada sebuah nasihat yang bunyinya begini. If you want to walk fast, walk alone. But if you want to walk far, walk together. Kalau kamu mau jalan cepat-cepat, melaku dewe. Jalanlah sendiri. Tapi kalau kamu mau menempuh perjalanan yang jauh, lebih baik kamu punya teman jalan. Teman jalan itu tidak selalu harus yang sama dengan kita. 2 murid itu sama. Terus terang mereka sama-sama muram. Sama-sama sedih. Sama-sama bingung. Sama-sama kecewa. Obrolan mereka senada. Nadanya minor, mendayu-dayu. Tetapi teman jalan yang satu ini, yang bernama Yesus, berbeda. Ucapannya mendidik, menginspirasi, memotivasi. Nada bicaranya menyemangati. Sampai mereka merasa berjalan bersama dengan dia, hati mereka berkobar-kobar. Terjemahan NIV berkata burning. Hatinya terbakar. Pastor Eugene Peterson menerjemahkan dalam Alkitab The Message, on fire. Dalam perjalanan itu mereka merasa on fire. Karena berjalan bersama dengan teman jalan yang berbeda ini, Yesus. Saudara-saudara, kita ini tidak harus selalu berjalan dengan orang yang sama.
Tidak harus selalu memilih teman jalan yang sama. Sama warna kulitnya, sama sukunya, sama asal usulnya, sama sifat-sifatnya, sama hobinya, sama-sama makanan kesukaannya, sama-sama suka makan ikan goreng, sama-sama suka ikan cakalang, ya. Tidak harus sama pendapatnya, tidak harus. Ada saatnya perbedaan membuat hidup ini menjadi lebih indah dan colorful, more clearly. Justru karena ada teman jalan yang bernama Yesus itu yang berbeda. Dua orang murid yang tadinya berjalan dengan muka seperti papaya, sekarang mereka berjalan dengan muka seperti semangka. Justru karena ada teman perjalanan yang berbeda, perjalanan mereka itu berdampak positif. Adalah baik kita itu punya teman jalan. Teman jalan yang bisa memberi kepada kita perspektif yang sebelumnya kita tidak punya. Hal yang kedua, adalah baik jika sesekali kita ini menerima kenyataan akan kebodohan kita sendiri. Oh, saudara sekalian, kita ini semua suka dibilang pintar. Ya kan? Kita suka dibilang cerdas. Kalau orang lain bilang, kamu ini pintar loh, smart. Wah, kita menggebu-gebu rasanya. Kalau kita dibilang pintar, cerdas, pandai, dipuji, wise, dan smart, siapa yang tidak suka? Tapi sebaliknya, siapa yang mau dibilang bodoh? Siapa yang mau dibilang kamu ini bodoh? Tapi bagaimana kalau itu benar? Memang bodoh. Bagaimana kalau yang bilang bodoh itu Tuhan kepada kita? Dengarlah yang Yesus katakan kepada dua murid itu di ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Hai kamu orang bodoh. Terus terang sekali Tuhan Yesus ini. Tapi sekali lagi mari kita bertanya, benarkah kita ini bodoh? Mari kita merenung sejenak, saudara-saudara. Flashback ke masa silam. Waktu kita masih remaja misalnya. Waktu kita masih muda belia. Atau masih belum banyak asam garam kehidupan. Atau mungkin tidak perlu terlalu jauh kepada sampai masa remaja. Mungkin beberapa tahun yang silam. Pertanyaannya, waktu itu berapa banyak kebodohan yang kita lakukan? Coba merenung sebentar. Hitung berapa banyak kebodohan yang Anda pernah buat di masa lalu. Oh, mungkin Anda berkata, oh itu dulu Pak. Kata Anda. Oke.
Tapi nanti 5 atau 10 tahun ke depan, Anda merenung lagi, Anda akan menemukan kebodohan yang Anda kerjakan sekarang. Entah itu kebodohan dalam bentuk kita lamban menangkap, kebodohan dalam bentuk keras kepala, kebodohan dalam bentuk naif, ceroboh, gegabah, atau kita ini keep repeating the same mistakes. Pokoknya yang stupid-stupid lah. Tuhan itu mau kita mengakui kebodohan kita. Sebab hanya dengan jalan itu, saudara-saudara, kita punya kemungkinan menjadi lebih wise dan lebih pintar. Ada orang bijak berkata, kamu menjadi pintar itu artinya kamu menjadi makin sadar betapa bodohnya kamu. Kamu menjadi pintar itu artinya kamu makin sadar betapa bodohnya kamu. Ketika kamu mengetahui sesuatu, kamu makin sadar betapa banyaknya yang belum kamu tahu. Itu artinya kita menjadi lebih pintar. Menjadi lebih tahu bahwa yang kita belum tahu itu masih banyak. Oleh karena itu, orang di dunia ini yang sungguh-sungguh pintar itu justru anti pamer kepintarannya. Orang yang benar-benar pintar adalah orang-orang yang justru tahu kebodohannya. Kebodohan yang tidak diakui justru menjadi penghalang untuk kita bisa melihat sesuatu dengan jelas. Tuhan Yesus benar. Itu sebabnya dengan terang-terangan dia berkata, hai kamu, orang bodoh. Sampailah kita pada poin yang berikut. Yang ketiga adalah baik jika kita mengaku dalam hidup ini kita memang butuh pendampingan, butuh guru, butuh pengajar. Pendeta Dr. Andar Ismail, pendeta GKI Jawa Barat, dosen STT Jakarta, menamai perjalanan 2 murid ke Emmaus ini, perjalanan ketidakmengertian mereka ini, dinamakan olehnya pedagogi jalan ke Emmaus. Pedagogi jalan ke Emmaus. Sebuah perjalanan ilmu pendidikan, pedagogi. Sebuah proses belajar. Belajar di bawah bimbingan Yesus. Selama di perjalanan itu, Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi, kata ayat 27. Oh, itu menjadi sebuah perjalanan Bible study course, singkat, kilat, dengan pengajar yang terbaik yang pernah ada di dunia. Itu perjalanan the learning process. Saudara sekalian, betapa pentingnya kita memahami hidup ini sebagai proses belajar.
konsep belajar atau learning ini sekarang sedang hangat-hangatnya dibicarakan di mana-mana. Trendy banget. Baik itu belajar in person maupun belajar melalui online. Pengertian kelas itu sekarang bukan cuma kelas di sekolah-sekolah formal. Hampir di semua bidang kehidupan orang belajar dan ada pembimbingnya. Istilah keren sekarang ada coach-nya. Mulai dari memasak, bela diri, melukis, workout, foreign language, sampai dengan yoga. Semua itu orang belajar dan membutuhkan coach. Alkitab benar. Kalau kita mau melihat sesuatu dengan jelas, kalau kita mau mengerti dengan terang, kita harus belajar. Jangan puas dengan apa yang kita sudah tahu saja. Yang kita belum tahu masih sangat banyak. Harus ada kerendahan hati untuk dibimbing, diajari, didampingi. Tahukah Anda, salah satu hal yang membuat orang jadi bersemangat atau lebih bersemangat itu apa? Itu adalah ketika dia tahu atau mengerti sesuatu yang tadinya dia tidak tahu. Menjadi lebih tahu itu in a certain way membangkitkan gairah kita. Oleh karena itu, jangan kita dikalahkan oleh kemalasan. Kelesuan itu bersumber dari kemalasan. Hidup ini harus kita jalani dengan belajar. Dengan rajin belajar apa saja. Berguru pada siapa saja. Semakin rajin kita belajar, semakin hati kita ini berkobar-kobar. On fire. Termasuk, jangan malas belajar Alkitab. Poin terakhir yang keempat adalah baik kita ini dikaruniai oleh Tuhan suatu saat, dikaruniai yang namanya pencerahan. Suddenly get inspired. Pencerahan itu anugerah Tuhan. Tidak bisa direkayasa oleh kita. Kalau waktunya datang, dia datang. Boom. Gitu aja. Oh, sekarang saya ngerti. Oh, ini saya ngerti. Aha, ini dia. Dua murid itu baru menyadari siapa yang duduk semeja dengan mereka di petang hari itu adalah ketika mereka menyaksikan Yesus sedang memecahkan roti. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka
dan mereka pun mengenal Dia. Itu namanya pencerahan. Saat itulah mereka mengalami yang namanya pencerahan. Istilah kerennya sekarang, aha moment. Momen di mana kita itu, aha, ini ngerti aku sekarang. Aha, ini Yesus ternyata. Waktu itulah mereka mendapatkan aha moment, pencerahan. Saudara-saudara, manusia itu, kita semua ini makhluk yang paling bebal sebetulnya. Tidak jarang, meskipun sudah diajari, kita ini tetap nggak ngerti. Sudah diajari berulang-ulang, tetap saja kita nggak ngerti. Karena apa? Pencerahannya belum datang. Mau diapain? Guru, pengajar, pendeta, orang tua punya pengalaman itu. Entah dengan murid, dengan jemaat, dengan anak-anaknya sendiri. Kita itu ngajar istilahnya sampai ludah ini sudah berbuih-buih, ya tetap tidak ada perubahan. Kita memberitahu berulang-ulang juga tetap sama saja. Mengapa? Jawabannya karena pencerahannya belum datang. Gak bisa dipaksa. Hidup ini membutuhkan pencerahan. Nanti kalau sudah waktunya mendapat pencerahan, tahu-tahu ngerti sendiri. Sebagai orang dewasa, saya yakin Anda tahu dan mengalami perasaan dan pengalaman itu. Betapa banyaknya Anda itu justru tidak ngerti ketika orang tua dulu ngomong seperti itu berulang-ulang sampai bosan kita mendengarnya, kita tidak mengerti dan jengkel. Tapi setelah kita sendiri menjadi lebih tua, bahkan kita sendiri punya anak, kita lalu sekarang bisa berkata, ya betul ya, papa mamaku itu dulu ngomong seperti itu. Kita baru mendapat pencerahan sekarang. Itu yang namanya pencerahan. Dan itu anugerah Tuhan. Bersyukur kalau kita masih bisa mendapat pencerahan. Itu sebabnya. Giving time. Memberi waktu pada perjalanan ketidakmengertian. Itu juga penting. Ketika semuanya terjadi gilir ganti, serba bertumpuk-tumpuk, yang menonjol pada kita adalah emosi kita. Emosi kita yang bereaksi. Otak kita ini ngertinya belakangan. Meskipun hati sudah berkobar-kobar di tengah jalan, mereka tetap belum mengerti bahwa itu Yesus. Karena emosi itu mendahului. Baru nanti sampai di rumah, duduk di meja makan, Yesus memecahkan roti, baru mereka tahu perjalanan 7 mil tadi itu, orang satu ini yang membuat hati kami berkobar-kobar, ternyata Yesus yang bangkit. Muncul belakangan kesadaran itu. Dan yang menarik adalah Yesus itu bersabar mendampingi 2 orang murid itu sampai tiba waktunya mereka memperoleh pencerahan. Baru sesudah itu Alkitab berkata, ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ditunggunya sampai mereka mendapat pencerahan. Sesudah itu Yesus pergi. Inilah cerita ini, saudara-saudara. Cerita yang mau berkata kepada kita,
bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan belajar yang tidak pernah selesai. Hidup ini adalah sebuah perjalanan belajar bersama Yesus yang bangkit. Bertumbuh dalam kedewasaan sampai oleh anugerah Tuhan kita bisa melihat sesuatu more clearly, dengan lebih jelas. Amin.